Shalom Bapak Ibu. Belum semua kayaknya masih banyak yang tidak fokus. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Haleluya, angkat tangannya yang bergembira di dalam Tuhan. Saya belum lihat semuanya, amin, haleluya. Kalau kita masuk ke gereja Tuhan, kita harus dengan hati yang gembira, amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan mengumpulkan kita lagi di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang memberikan kita kekuatan setiap harinya untuk kita boleh melalui setiap cobaan hidup, setiap permasalahan hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang terus memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, memberikan kita kekuatannya agar kita bisa melewati setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita mau angkat satu pujian ke hadapan Tuhan sama-sama. Allah Roh Kudus di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu. Amin, katakan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari setiap kita mau menaikkan pujian ini sama-sama ke hadapan Tuhan. Haleluya. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saya undang untuk siap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan lebih lagi, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia beri
kami rindu Tuhan. Oh, bersekutu denganmu, denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hingga di akhirat. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hingga di akhirat. Katakan Allah Roh. Amin. Biar setiap jemaat mengatakan hal ini ke hadapan Tuhan. Urapanmu Tuhan. Amin. Haleluya. Rindu selalu tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah
haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kebaikan dan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh diberikan penolong Tuhan setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah Tuhan. Setiap kami Tuhan datang Tuhan dengan hati yang haus dan lapar Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dan boleh menjadi bau yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Lebih semangat lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita hebat? Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan berkuasa di bumi di surga. Sebab Dia Tuhan kita yang hebat. Amin. Yang berkuasa berdaulat di bumi dan di surga. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama kita mau katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah
Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Sebentar lagi kita mau masuk Desember, kita bisa lihat di sini ada dekorasi untuk kita Natalan nantinya. Kita percaya bahwa bulan depan adalah kita merayakan bahwa Tuhan Allah kita mau turun atas kita, mau mati bagi kita. Kita mau rayakan sama-sama, kita mau angkat suara kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau katakan tiba saatnya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, kali lagi katakan tiba saatnya, tiba saatnya. Amin, amin. Dari enam suku, amin, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara, haleluya, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, Dia kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Katakan, tiba saatnya, tiba. Haleluya, dari enam suku, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, mari saya mau lihat tangan-tangan terangkat buat Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami, amin, anak domba, pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Katakan sama-sama, keselamatan. Mana suara jemaat di tempat ini? Amin, haleluya. Saya percaya bahwa masker tidak menghalangi suara saudara untuk memuji nama Tuhan. Pujian, pujian. Amin, haleluya. Kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kali lagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Ya, yang pertama itu pengakuan iman kita hari ini, Minggu 29 November 2020. Kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan pertolongan Tuhan, saya mengasihi Yesus lebih dari saya mengasihi siapapun dan apapun. Amin. Next.
Kita juga mau dukung dan doakan untuk ibadah Natal dan akhir tahun bersama. Untuk ibadah Natal kita itu ada 2 ibadah. Yang pertama itu jam 9 sampai jam 10. Yang kedua itu jam setengah 12 sampai jam setengah 1, itu hari Minggu tanggal 27 Desember. Kita mau doakan sama-sama untuk Natal kita tahun ini. Juga untuk selanjutnya itu ada anggaran Natal 20 juta. Dan nyanyiman yang terkumpul itu baru 4 juta. Dan dana Natal itu 1,5 juta yang udah terkumpul itu ya. Ya. Kita mau doakan sama-sama, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Next. Kita juga mau berdoa, kita mau menjadi berkat bagi bangsa kita mau menjadi berkat bagi kota kita. Nanti saya minta untuk Chris yang memimpin doa dalam hal ini. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau berdoa memberkati bangsa kami, Indonesia dan kota kami di mana kami tinggal, Jakarta Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau melihat dan Engkau mengasihi bangsa kami, dan tangan Tuhan tidak pernah terlepas menjangkau bangsa kami dan kota kami ya Bapa. Kami percaya Engkau berdaulat penuh buat bangsa kami. Kau tahu Tuhan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada begitu banyak problema yang sedang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu mengampuni segala dosa dan kesalahan. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan, Indonesia mengalami kemajuan, Indonesia mengalami kebangkitan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang memberkati setiap pemimpin yang ada. Berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Dan setiap keputusan demi keputusan apapun yang mereka boleh sampaikan Tuhan, itu boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap masyarakat yang ada di bangsa kami. Kami serahkan Tuhan bangsa kami dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan untuk Bu Vivi yang akan memimpin. Ya, terima kasih untuk Abjo. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada hari ini ada saudari seiman kita, seorang ibu yang akan menceritakan kebaikan Tuhan. Dia boleh mengalami mujizat kesembuhan dari sebuah sakit. Saya undang untuk Ibu Cindy boleh maju ke depan. Ya, silakan Ibu Cindy. Ya, Ibu Cindy bisa menceritakan pengalaman dengan Tuhan, mujizat kesembuhan yang boleh Ibu Cindy alami. Terus, ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus untuk hari ini saya bisa berdiri di sini dan memberikan suatu kesaksian yang menurut saya mujizat Tuhan memang benar-benar terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Waktu itu Ibu Cindy mengalami sakit apa ya? Dan kapan kira-kira? 2 bulan lalu, di bulan September, awal September saya itu panas. Satu hari saya panas. Sebelumnya memang suamiku udah sakit duluan, tapi suami tipes, terus saya sakit panas. Akhirnya saya ke dokter bilang positif demam berdarah. Tapi sudah 2 kali ke dokter, masih nggak ada perubahan, dan suatu hari penciuman saya hilang. Tapi memang cuma 1 hari itu saya bergumul, berdoa, terus sama ya saya telepon suami saya telepon Bapak Gembala, minta doanya sama Ibu biar saya ya sembuh lah gitu. Cuma udah 2 kali itu saya masih nggak enak badannya, saya ambil keputusan untuk swab. Dan hasilnya itu saya positif. Jadi sebelumnya saya positif itu memang saya sudah komitmen sama suami, tadinya mau isolasi mandiri. Tapi Pak Hendra bilang kan waktu itu belum swab, buat apa isolasi gitu. Tapi setelah saya positif, saya isolasi mandiri karena di rumah sakit Pluit saya ditolak sebelumnya. Dan saya swab di USADA
Setelah positif pun saya ditolak di sana, dia bilang kamar semua penuh. Jadi saya isolasi mandiri. Karena saya di rumah tinggalnya rame-rame, saya isolasi di rumah adik saya. Selama 3 hari 3 malam di rumah adik saya. Ya saya kepikiran lah, untuk sebagai kita manusia pasti kan takut adik saya kena, karena adik saya ngurusin saya sampai dia bilang, gua percaya lu nggak positif COVID, tapi lu DBD. Tapi ya saya kepikiran terus, akhirnya saya cari-cari jalan untuk isolasi di apartemen. Di apartemen itu selama 3 hari, ya prosesnya nggak gampang ya. Setelah dapat keputusan positif itu benar-benar down, rasanya takut, sedih, mau marah, mau gubar-gubar, ya semuanya campur aduk. Tapi ya kalau orang bilang kan selalu bersyukur memang gampang kalau bersyukur itu tanpa kita ada masalah, tanpa kita ada sakit apapun. Tapi pada saat kita mengalaminya belum tentu memang kita langsung bisa bersyukur, itu butuh waktu. Tapi ya saya percaya setelah saya isolasi selama 3 hari, saya mengalami yang namanya mengalami Tuhan. Tuhan itu kayak apa ya, menjelaskan lah kenapa saya yang kena. Karena sebelumnya saya bersungut-sungut dan saya bertanya-tanya sama semua orang, kenapa saya yang kena. Padahal saya kalau mau dibilang nggak jorok, kalau masker itu saya bawel, dan saya untuk makan di luar pun saya bawa peralatan sendiri. Tapi kenapa saya yang kena? Nah, Tuhan menjelaskan waktu saya di apartemen itu setelah 3 hari Tuhan memberikan jawaban kenapa saya maksudnya ya kenapa saya yang kena. Seandainya suami saya yang kena, dia kan udah ada riwayat stroke, belum tentu istilahnya bisa menjalani. Dan saya percaya Tuhan memberikan ini, saya bisa melewatinya dengan Tuhan. Dan ya puji Tuhan saya bisa melewatinya setelah saya sebulan di apartemen. Saya swab di bulan Oktober dan puji Tuhan hasilnya negatif. Saya juga sudah ronsen paru-paru, dokter bilang jantung pun nggak ada masalah, paru-paru juga ya kemarin masih ada mungkin gara-gara apa sakit kemarin ya masih ada sedikit gitu, tapi itu nggak masalah kata Tuhan. Kata dokter. Jadi saya setelah negatif juga mental benar-benar down, belum siap untuk bertemu sama orang, ngomong sama orang, apalagi saya datang ke rumah orang. Ke gereja pun saya tadinya nggak berani, tapi puji Tuhan saya konsultasi dulu sama Pak Hendra dan Bu Susi. Kata Pak Hendra, kalau udah negatif ya kenapa harus masih takut gitu. Jadi saya berterima kasih sama Tuhan, saya bisa disembuhkan dari positif saya kemarin, dan bisa mengalami yang namanya mengalami Tuhan lebih lagi. Setelah saya sebulan itu ya saya juga diberikan Tuhan. Kenapa saya yang diberikan di situ? Mungkin dalam 1 bulan itu kan waktu yang nggak sebentar, dan saya pun sendiri, benar-benar sendiri. Biasanya ada suami, ada anak-anak, kita ngobrol bareng, bercanda. Tapi setelah kemarin 1 bulan itu, saya yang namanya untuk baca Alkitab itu full. Puji Tuhan, karena kalau ya sebelum saya sakit baca Alkitab itu jarang, karena saya memang orangnya kan nggak betah diam di rumah. Saya pulang kerja, saya jualan lagi. Jadi sampai malam pun saya kadang-kadang masih di jalanan. Tapi kemarin dengan kejadian itu saya bisa yang namanya doa dan baca Alkitab itu tiap hari nggak pernah bolong. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini, kita percaya kita punya Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita 1 detik pun. Mungkin perasaan kita, aduh kok begini ya, tapi percaya seperti Ibu Cindy katakan, mudah bagi kita ketika kita mengucap syukur dalam keadaan semuanya baik. Tapi Tuhan mau dalam segala hal apapun kita
kita boleh mengucap syukur. Ada kuasa dalam mengucapkan syukur. Ya, terima kasih Ibu Cindy buat waktunya. Kita percaya mujizat Tuhan bukan hanya dialami oleh Ibu Cindy, tapi saya percaya mujizat Tuhan dialami oleh semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Arjo. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau persiapkan hati. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Secara pribadi datang sama Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kesetiaannya selalu nyata bagi setiap kehidupan kita. Pemeliharaannya selalu ada buat hidup kita. Dan tangannya selalu menopang memelihara kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita mau katakan betapa ajaib
sangat baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Setia dalam hidup kami. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Perbuatan-perbuatan ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi. Kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melihat dengan matanya Tuhan. Di balik setiap tantangan, setiap masalah yang kami hadapi, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Baik, kita tetap bangkit berdiri dan angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di atas dada kita. Kita mau ucapkan pengakuan iman kita. 2, 3. Pengakuan imanku, saya adalah seperti yang Tuhan katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang Tuhan katakan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan, saya dapat melakukannya. Sebab kasih karunia Allah berlimpah atas kehidupan saya, yang membuat saya mengalami kemajuan di dalam kehidupan. Kasih tahu kiri kanan, jadi seperti yang kau percayai. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Tuhan baik bagi kita, saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah saudara, kita akan melanjutkan sesi kita tentang latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, bukan berarti nggak ada gunanya, terbatas. Latihan badani hanya untuk zaman sekarang, kita hidup di dalam dunia. Tapi kita perlu latihan badani supaya kita sehat. Nah, orang yang sehat ada banyak kesempatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus latihan badani, olahraga pagi hari, jangan gunakan waktu yang sia-sia mulai berolahraga. Tapi memang terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, Saudara boleh kategorikan yang dimaksud dengan segala hal. Saya pikir yang namanya segala hal itu tidak terbatas. Baik yang dimaksud dalam segala hal ini artinya berguna waktu kita hidup dan berguna juga waktu kita kembali ke rumah Bapa. Kenapa? Karena waktu kita kembali ke rumah Bapa, kita hidup selama-lamanya dan itu banyak gunanya ya. Untuk hidup ini katanya maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kita sudah belajar bahwa berguna dalam segala hal. Saya kasih contoh waktu yang lalu dalam firman Tuhan di Mazmur berapa? Mazmur 94 ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, saya percaya dengan yakin setiap hari tanpa sadar kita bertambah banyak pikiran kita. Orang tua mulai memikirkan bagaimana ya nanti ya anak kita kerjanya gimana, yang kuliah, yang sekolah masih berpikir aduh gimana ya ke depannya ya, apakah masih bisa offline, apa terus online. Nah, ada banyak pikiran-pikiran saudara. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari saking banyaknya pikiran itu membuat jiwa kita tertekan, membuat jiwa kita stres. Kita bisa marah-marah sendirian, kita bisa juga senyum sendirian, ketawa sendirian, dan kita bisa uring-uringan. Nah, kata firman Tuhan, kita bisa mendapatkan penghiburan dari Tuhan yang menyegarkan, yang menyenangkan jiwa kita, yaitu ketika kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bisa mengalami penghiburan dari Tuhan? Ketika kita latihan beribadah, ya saudara. Nah, saudara, kita
agak sedikit saya kasih berguna dulu dalam segala hal, karena banyak kali manusia mau dapat apa nih, untungnya apa, kalau saya belajar ini manfaatnya apa. Makanya saya khotbahkan dulu berguna dulu dalam segala hal. Latihan beribadahnya baru kali ini kita mau belajar, dan tujuan ibadahnya apa nih ya. Nanti kita akan belajar lagi tujuannya apa. Nah sekarang kita mau lanjut tentang latihan beribadah. Latihan beribadah, ada beribadah secara pribadi, ada beribadah secara bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita pribadi, seperti tadi nyanyian kita diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib pribadi, tapi Tuhan juga membuat kita menjadi satu kelompok. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendirian. Sama seperti Tuhan ketika melihat Adam, tidak baik Adam seorang diri saja, aku akan jadikan seorang penolong. Bisa dikategorikan ayat ini untuk hubungan suami istri, tapi juga bisa dikaitkan dengan hubungan saudara seiman satu dengan yang lain, bahwa kita tidak bisa sendirian, kita membutuhkan orang lain. Berarti ada ibadah secara pribadi dan ada ibadah secara bersama. Nah kita lihat saudara, waktunya apa? Waktunya teratur. Kita udah atur, misalnya waktu secara pribadi ada doa, seperti Daniel, dia berdoa sehari 3 kali. Orang Yahudi ada yang berdoa 5 kali. Terserah saudara, tapi saudara harus atur, punya waktu yang teratur. Bangun pagi misalnya, saudara mau bangun, mau berdoa, mau baca firman Tuhan, dan saudara harus lakukan konsisten. Namanya juga sebuah latihan. Sebab kalau kita tidak latihan, maka hari ini latihan, besok tidak, hari ini latihan, besok tidak. Nah kita bersyukur bahwa Cindy mengalami Tuhan lewat sakit penyakit, dan saya percaya dengan yakin sakit penyakit yang dideritanya bukan dari Tuhan, tapi Tuhan pakai untuk Cindy bisa lakukan waktu yang teratur beribadah, mulai baca firman Tuhan, mulai doa, dan kita dengar bahwa sampai sekarang tidak bolong. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena latihan ibadah itu harus teratur ya. Contoh lagi, Yesus juga berdoa pagi-pagi benar, dia pergi keluar cari tempat yang sepi sendiri. Dia berdoa, ini secara pribadi, saudara boleh lakukan kapan saja. Waduh Pak, kalau saya pagi-pagi kayaknya terlalu sibuk, no problem, nggak jadi masalah kalau saudara belum bisa pagi hari. Tapi paling tidak saudara sudah atur waktu satu hari itu, ada waktu-waktu tertentu di mana saudara berfellowship dengan Tuhan, di mana saudara berdoa sama Tuhan. Contoh saya, kalau saya pagi, istri saya pagi, anak saya pagi, tapi saya punya waktu-waktu sendiri. Misalnya contoh gini, sesudah makan siang, sebelum saya istirahat misalnya, lalu saya ambil waktu untuk saya baca firman Tuhan. Ya, kadang-kadang 2 pasal, kadang-kadang 3 pasal. Nanti sore habis makan malam pun sebelum Zoom, saya ambil waktu untuk baca Alkitab lagi. Kadang-kadang sebelum tidur saya baca. Jadi bisa satu hari itu kebanyakan ya 4 pasal sampai 8 pasal. Jadi waktu rutin saya sudah teratur untuk pribadi. Nah ini ingat baik-baik. Jadi kita mesti latihan, punya latihan. Sebab apa? Kalau kita nggak latihan, nanti kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Kita nggak bisa alami tujuannya. Dan karena kita nggak bisa alami tujuannya, berarti berguna segala halnya juga kita nggak akan alami ya. Jadi ini yang pribadi. Nah, ibadah secara bersama, ada ibadah keluarga. Maksudnya apa ibadah keluarga di rumah? Kadang-kadang saya bersyukur beberapa ketika awal COVID, kita mulai praktekkan ibadah di rumah masing-masing kan. Saya kasih panduan, ayah memimpin perjamuan kudus, sharing firman Tuhan. Oh luar biasa sekali. Nah sekarang kita balik ke ibadah yang offline ini, tapi jangan ditinggalkan. Saudara bisa gunakan mungkin seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, sebulan sekali. Namanya ada ibadah keluarga. Nah khususnya suami istri mesti ada waktu berdoa bersama-sama. Lalu juga ada ibadah komunitas. Ibadah komunitas itu ya mungkin ada 3 keluarga, ada 2 keluarga, ada 4 keluarga kumpul sama-sama via Zoom dan sebagainya, dan mulai melakukan ibadah bersama. Yang kita lakukan sekarang adalah ibadah raya jam 9 dan jam 11. Nah saudara, ini waktu yang teratur.
Contoh hari ini kita kan ibadahnya jam 9, jam 11. Minggu lalu jam 9, jam 11. Minggu depan jam 9, jam 11. Kecuali nanti ada acara perayaan ibadah Natal, ada yang setengah 12. Nah saudara, kenapa saudara? Karena kita harus atur, namanya juga latihan. Kalau kita nggak latihan teratur, maka nggak jadi saudara. Seperti orang latihan tubuh. Satu kali saya telepon Cacai, saya tanya, Cacai ada di mana? Oh ada di gym. Tiap pagi ya di gym. Nah, latihan tiap pagi saudara. Nah itu untuk fisik. Nah sama juga untuk rohani, saudara mesti tetapkan ada waktu-waktu tertentu. Nah kalau kita lihat saudara sepupu kita, dia udah ada waktu 5 waktu. Nah sebenarnya orang Yahudi juga punya waktu tertentu. Seperti Daniel itu 3 kali pagi, menjelang sore dan menjelang malam. Jadi ada waktu-waktu yang kita tetapkan untuk kita latihan ibadah. Nah, saudara boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan YouTube khotbah, boleh baca Alkitab, boleh berdoa, apapun pokoknya punya waktu yang teratur. Nah, kalau saudara punya waktu yang teratur, baru saudara bisa masuk ke level berikutnya. Level berikutnya apa? Nah, ini dia tujuannya. Supaya kita bisa lakukan ibadah sejati. Nah, kalau saudara belum melakukan yang teratur, kayaknya agak sulit untuk kita lakukan ibadah sejati. Kenapa? Karena tingkatannya lebih tinggi. Nah, kalau tingkatannya lebih tinggi, berarti ada harga yang lebih tinggi. Nah, karena ada harga yang lebih tinggi, berarti ada berkat yang lebih tinggi. Dan kita suka dengar ada harga, ada barang, ada kualitas. Ya, kalau harganya mahal, ya kualitasnya pasti baik. Saya suka cari barang-barang yang murah. Mau cari pokoknya barang murah, tapi ya resikonya cepat rusak. Jadi sama anak saya bilang, udah jangan beli yang murah. Memang murah, tapi tidak tahan lama katanya. Nah saudara, ibadah sejati itu mahal. Tapi berkatnya luar biasa. Orang yang sudah sampai ke tingkat titik itu, dia setiap hari dia bisa ngalami Tuhan. Dia bisa lihat kesempatan-kesempatan yang orang lain nggak bisa lihat. Kenapa? Karena dia levelnya udah tinggi. Yang tadi kan cuma latihan doang ya, latihan ibadah teratur pagi, siang, sore, atau sehari 1 kali baca firman Tuhan, memuji, berdoa dan sebagainya. Kita Zoom tiap hari 7:30, itu juga latihan penting nggak penting. Kenapa? Karena itu tahap awal untuk kita masuk ke ibadah sejati. Nah sayangnya banyak anak-anak Tuhan, dia tidak bisa masuk ke ibadah sejati. Kenapa? Karena dia belum lulus dalam waktu-waktu yang teratur. Baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kadang-kadang doa menyembah Tuhan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang baca Alkitab, lagi antusias baca berpasal-pasal, bentar udah bosan enggak baca lagi. Nah nggak bisa sudah. Namanya teratur itu harus rutin. Dilatih kesetiaan kita, ketekunan kita. Kenapa? Karena kita akan mau masuk ke level yang tinggi. Misalnya saya kasih contoh, seorang pendaki gunung sebelum dia naik ke tempat yang lebih tinggi, dia harus latihan dulu. Latihan pelan-pelan, lari, jalan, naik gunung yang lebih rendah. Supaya apa? Supaya punya kemampuan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Karena firman Tuhan bilang begini, kita akan tetap naik dan tidak akan turun. Nah kalau kita mau naik ke tempat yang lebih tinggi, kita mesti prepare diri kita. Secara jasmani kalau kita mau bertanding, kita mesti prepare. Masih ingat ketika saya kesaksian, saya udah tahunan tidak main bulu tangkis, tapi tetangga saya ngajak ya, dan akhirnya saya mulai main satu set aja, double. Di samping saya lebih jago dari saya karena saya udah lama nggak main. Sudah tahu apa akibatnya? Sendi saya ini sakit sampai kemarin. Udah 3 kali tusuk, udah makan vitamin dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena mau level ke tempat yang lebih tinggi saya nggak siap. Nah di dalam perkara-perkara rohani juga gitu. Kenapa ya? Kok dia bisa ngalami Tuhan, ngalami mujizat, pertolongan? Kok saya enggak? Bukan Tuhan pilih kasih, enggak. Tuhan udah kasih prinsipnya. Semakin kita berjalan di dalam prinsip Tuhan, semakin luruslah jalan kita.
Tapi kalau kita nggak ikutin prinsipnya ya udah nggak bisa. Nah, latihan ibadah dalam waktu yang tertentu itu sangat penting, mempersiapkan kita masuk ke ibadah sejati. Nah, apa itu ibadah sejati? Kita mau baca sama-sama Roma 12 ayat yang pertama, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah jelas, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan kita nyanyi menyembah Tuhan, itu cuma latihan. Ibadah sejati bukan kita berlutut menyembah Tuhan atau kita naikkan ucapan syukur, itu baru latihan. Yang namanya ibadah sejati itu ada ciri khasnya, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maksudnya apa? Waktu masuk ibadah sejati, kita menyadari kita mempersembahkan tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus. Jadi bukan milik kita lagi. Ingat ya, jadi kita lihat nih, kenapa kita mesti mempersembahkan tubuh kita? Karena kita udah dibeli. Namanya sesuatu udah dibeli, ya milik pembeli tersebut. Misalnya saya kasih contoh, ini saya beli misalnya, walaupun ini dikasih sama teman dari China ya, ini dibeli sama saya. Nah, sejak saya beli ini, saya punya otoritas atas barang ini. Saya mau taruh di laci, saya mau pakai, saya mau buang, saya mau pinjamkan, saya mau kasih orang lain, haknya saya. Dia nggak punya hak lagi, ini barang ini nggak punya hak lagi. Nah, karena tubuh kita, hidup kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus, jadi sebetulnya kita bukan milik kita lagi. Nah, sebagai tindakan iman, kita harus bilang sama Tuhan, tiap hari Tuhan, aku persembahkan tubuhku. Kenapa? Karena tubuh ini, kalau tidak diserahkan sama Tuhan, akan dipakai yang lain. Contoh ya, tubuh kita ini ada mata. Mata ini kalau kita nggak serahkan sama Tuhan, bisa nggak mata ini melihat yang jahat? Bisa kan? Bisa nggak melihat gambar yang porno? Bisa. Telinga, kalau kita nggak serahkan sama Tuhan, bisa nggak kita mendengar sesuatu yang negatif? Bisa. Mulut kita, kalau kita nggak serahkan sama Tuhan, bisa nggak mulut kita pakai untuk apa? Mencaci maki orang lain, menjelekkan orang lain, menghakimi orang lain. Nah, kenapa saudara? Kenapa banyak anak-anak Tuhan masih melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena tidak mempersembahkan tubuhnya? Tuhan, aku persembahkan tubuh. Saudara boleh sebutkan anggota tubuh apa saja yang paling banyak bisa dipakai oleh si jahat untuk melakukan kejahatan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak mempersembahkan. Nah, kata mempersembahkan ini bukan sekali selesai. Bukan. Mempersembahkan ini terus menerus. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa latihan ibadah, tetapi setelah kita tidak ibadah, kita bisa lakukan kejahatan. Di ibadah kita bisa angkat tangan memuji Tuhan. Di luar ibadah kita bisa pukul orang lain. Kita bisa pukul istri kita, atau suami kita, atau anak kita, orang tua kita. Loh, padahal tangan yang sama. Waktu ibadah, latihan ibadah kita angkat tangan, menyembah Tuhan. Di luar latihan ibadah kita lakukan kejahatan. Kenapa? Karena kita belum sampai level melakukan ibadah sejati. Nah, Tuhan mau kita naik tingkat melakukan ibadah sejati, yaitu dengan apa? Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, kenapa kita mesti mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita. Nah, Rasul Paulus bicara kita, berarti dia sama jemaat di Roma. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi setelah kita dibeli oleh darah Yesus,
maka hidup kita jadi bagian dari tubuhnya Yesus. Bagian. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Tapi kalau dia ngerti ini, dia akan berdamai dengan orang lain, berdamai dengan istrinya, dengan suaminya, dengan saudaranya, dengan anak-anaknya. Tapi kalau tidak, jadi musuhan. Kenapa? Loh, kan kita beda. Padahal secara rohani kita satu tubuh. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita belum masuk yang namanya ibadah sejati. Nah, saudara, kita akan bentar lagi selesai. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Supaya kita bisa menjadi alat di tangannya, alat di tangan Tuhan. Berapa banyak kali kita mengizinkan dunia, si jahat, si iblis, kedagingan kita memakai anggota tubuh kita, bukan untuk dipakai oleh Tuhan, tapi untuk kejahatan. Kita dipakai oleh iblis, mulut kita, untuk menjelek-jelekkan orang lain, menghakimi orang lain. Daripada lakukan itu, yuk kita persembahkan mulut kita kepada Tuhan. Kadang-kadang saya ngomong gitu sama Tuhan, Tuhan, saya persembahkan tanganku, kakiku, pikiran, mata, mulut, supaya anggota-anggota tubuh itu tidak dipakai oleh si jahat melakukan kejahatan. Tapi biarlah anggota-anggota tubuhku dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang namanya ibadah sejati. Jadi ada orang yang latihan beribadah, tapi hidupnya belum berubah, dia belum masuk ke ibadah yang sejati. Nanti kita akan lanjutkan ibadah sejati itu maksudnya apa. Jadi yang pertama adalah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita. Menyadari, iya ya, aku bukan milikku lagi ya. Kenapa aku pakai ya? Harusnya kan aku izin. Waktu saya menolong satu pria yang hidup dalam perselingkuhan dan dia mau bertobat, saya cuma bilang gini, boleh gak? Sebelum kamu jatuh dalam dosa, kamu izin dulu sama Tuhan, ngomong dulu sama Tuhan. Kenapa? Ya karena kan hidupmu bukan kamu punya lagi. Misalnya contoh, saya mau berzina, saya mau lakukan hubungan seksual di luar pasangan saya, izin dulu sama Tuhan, Tuhan boleh gak? Dia bilang, ya pasti kagak boleh lah Pak, katanya. Iya, izin dulu. Belajar, kenapa? Karena sebetulnya kan orang Indonesia lebih sopan kan ya, mau lakukan sesuatu minta izin. Tapi kenapa kita kok kurang ajar banget? Hidup kita milik Tuhan, tubuh kita milik Tuhan, tapi pakai enaknya. Padahal ada yang punya nih. Nah, contoh. Saudara kan pasti ada, khususnya perempuan, bawa tas kan gitu ya. Tiba-tiba saya ambil tasnya, saya pakai untuk apa? Untuk mukul kucing gitu. Misalnya gitu. Kira-kira saudara bilang apa? Pak Hendra, gimana sih mentang-mentang pemimpin kok sembarangan minta izin dong Pak Hendra? Minta izin pakai tas saya dan sebagainya. Kan soal izin boleh tidak boleh kan urusan yang kedua, tapi yang pertama izin dulu. Nah, saya ajarin saudara, ibadah sejati itu sederhana. Selain mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, sebelum kita lakukan sesuatu, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan boleh gak ya? Kalau saya balas boleh gak ya? Kalau saya lakukan ini boleh gak ya? Lakukan ini boleh gak ya? Nah, ketika saya menyadari ini saudara, ada banyak perubahan dalam hidup saya. Nanti waktu ini saya akan kasih kesaksian. Tapi saya lagi latihan dulu, latihan mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Nah, ketika ada satu hal yang membuat saya misalnya terpancing, saya mesti ingat lagi, oh iya ya, saya kan sudah mempersembahkan lagi kepada Tuhan dan bukan hak saya lagi, dan saya mau pakai itu saya, alat tubuh saya, anggota tubuh saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa ya saya pakai lagi? Nah, ini harus latihan. Setelah kita latihan ibadah rutin secara pribadi dan bersama, lalu kita masuk latihan ibadah sejati, supaya hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini.
Ajar kami Tuhan untuk latihan beribadah secara rutin, baik secara pribadi maupun bersama-sama, supaya kami bisa masuk ke level yang berikutnya, yaitu menikmati ibadah yang sejati. Ketika kami melakukan ibadah sejati, kami mempersembahkan tubuh kami kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan tangan, mulut, mata, telinga, pikiran, perasaan, kehendak kami ke dalam tangan-Mu. Dan ketika kami menyerahkan itu, maka kehendak Tuhan saja yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Bapak berdoa, ya setiap jemaat kasih karunia mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara boleh ikuti doa saya di dalam hatimu untuk meresponi dengan benar firman Tuhan ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya datang kepadamu pagi hari. Tolong saya untuk setia tekun dalam latihan beribadah, baik secara perorangan, secara pribadi, maupun secara bersama-sama, supaya saya siap masuk dalam ibadah yang sejati. Terima kasih Bapak, kami mau belajar ada di dalam ibadah sejati. Pagi hari ini saya mempersembahkan tubuh saya kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus berkata itu adalah ibadahku yang sejati. Terima kasih Bapak, dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Saudara boleh mempersiapkan, yang belum ada boleh ambil di pintu masuk. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Mari kita angkat roti yang menggambarkan tubuhnya Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Engkau telah melayakkan kami oleh darah-Mu untuk kami dapat menikmati perjamuan Tuhan. Kami sepakat dengan firman Tuhan bahwa roti yang kami pegang ini menggambarkan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami percaya segala sakit penyakit kami sudah dipikul, sudah ditanggung oleh tubuh Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami yang sakit disembuhkan. Terima kasih, kami terima anugerah Tuhan, hidup yang sehat. Seluruh organ-organ tubuh kami sehat. Dari ujung rambut kepala sampai bawah telapak kaki kami sehat. Dengan tubuh yang sehat, kami memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita makan. Saudara boleh angkat anggur yang menggambarkan darah Yesus. Bapak, kami sepakat dengan firman Tuhan bahwa anggur yang kami pegang dengan tangan kanan kami ini menggambarkan darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib bagi kami. Darah Yesus telah mengampuni segala dosa pelanggaran kami, menghapus semuanya itu, menyucikan, menguduskan, membenarkan kami, menjadikan kami menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Darah Yesus yang melindungi, menaungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita
Mari beberapa saat naikkan ucapan syukur saudara dari hatimu kepada Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang baik kepada kita, anak-anaknya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah engkau yang sekolah, yang kuliah, diberkatilah engkau yang bekerja, yang usaha, dagang, bisnis, diberkatilah engkau dalam segala hal, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ulanglah, terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menolong saudara, memimpin saudara, menjaga saudara, mengurapi saudara, membuat saudara berhasil, beruntung, dan berbahagia. Diberkatilah hidupmu dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.